Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalallahu ta'ala fi kitabil hakim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Semangat pagi ya. Semangatnya pagi. Walaupun siang tetap semangat pagi. Sore pun semangat pagi, malam pun semangat pagi. Bagi seorang muslim senantiasa menggelorakan semangat dan motivasi yang tinggi. Hidup ini adalah satu kali hari ini dan satu kali lagi yang abadi. Ya, jadi al hayatu marratain wal mautu marratain. Hidup itu dua kali. Yang sekarang kita sedang hidup di dunia, dan nanti hidup yang kedua di akhirat, namanya hidup yang abadi. Kemudian maut pun ketika di alam rahim. Kemudian itu setelah lahir hidup, kemudian mati lagi. Kemudian setelah itu disebut dengan maut, itu dua kali. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah tadi Ustadz telah melihat secara menyeluruh luar biasa ya, mulai dari pemimpin baiat, kemudian tadi ada pasukannya luar biasa, PBB-nya sudah mantap, sudah oke. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Profesor Rektor Alauddin menyampaikan dalam pidatonya, hidup ini adalah berjalan, tak perlu berlari, karena kehidupan ini adalah jalanan, bukan pelarian. Kemudian 4 poin 14 tadi ya disampaikan. Baiat kita setiap hari Sabtu diungkapkan, ada kalimat mulai dari Ubay Ustadi, aku akan berbaiat kepada guruku ya, artinya setiap apa kebijakan-kebijakan apa yang disampaikan, tausiah dari guru senantiasa ditaati. Pesantren telah membuat begitu banyak ya peraturan-peraturan, tentunya kita ditaati. Adapun kalau tidak ditaati, namanya itu pelanggaran, ada konsekuensi daripada pelanggaran tersebut. Maka 14 poin tadi dalam baiat santri setiap hari Sabtu kita jalankan. Insya Allah akan sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah, akan selamat dan juga akan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dalam Al-Quran tadi tersebutkan bahwa Allah itu akan mengangkat derajat. Derajat siapa? Manusia. Ada dua. Satu, orang yang beriman. Dua, orang yang berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Itu ayat sudah jelas, ayat menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman. Syaratnya iman. Tahu iman? Iman itu apa artinya? Al-iman tasdik ya, membenarkan. Kemudian tasdikun bil qalbi, terus wa ikranun bil lisan wa amalun bil arkan, begitu. Jadi iman itu adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh seluruh anggota
badan, itu iman. Seperti hanya kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Siapa yang tadi salat subuh berjamaah di masjid? Dari ujung sana, wah banyak ya, alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan lagi. Nah, sebagai pembuktian bahwa kita ini adalah benar-benar meyakini dan percaya dan menjalankan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah salat. Jangan lupa, salat itu istilahnya ada Islam. Islam itu benar, bahkan orang Sunda menyebutnya Islam itu singkatan ya gitu. I-nya Isa, ya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib, Islam. Jadi seorang muslim menjalankan Islam, menjalankan sholat 5 waktu, Isya, terus subuh, lohor, asar, jeung maghrib, itu Islam. Kumaha mental tadi subuh untuk sholat lah atau jadi kumaha, namun dia mah jadi Islam dia jadi ilam gitu ya sebenarnya. Nah, dengan demikian jalankan semua perintah Allah. Itulah salah satu bukti bahwa kita ini orang yang beriman. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah seorang mahasiswi, dia melawan perkuliahan luar biasa. Kuliahnya itu sampai dengan selesai 4 tahun di Universitas Indonesia. Padahal melihat background orang tuanya itu sebagai penggayuh beca, namun tidak mengurungkan niat atau semangat menjadi kendor, bahkan motivasi, saya buktikan akan menjadi orang yang hebat. Ternyata di akhir wisudanya dan IPK-nya itu bukan 3, tapi 4. Luar biasa IPK-nya, indeks prestasi kumulatif 4 kumulatif. Bahkan begitu masuk ke ruang gerbang itu ya, disambut oleh rektor, luar biasa. Padahal itu adalah dia anak seorang tukang beca. Dia malu? Tidak. Bahkan diantarkan oleh orang tuanya ya ke kampusnya itu bukan naik Mercy, bukan naik Escudo, bukan naik Avanza atau Terios, tetapi dia minta diantarkan sama ayahnya naik beca, merupakan sebuah kebanggaan. Inilah ayah saya, ternyata luar biasa berhasil. Ternyata dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan oleh rektornya langsung dia mendapatkan beasiswa pasca sarjana S2 ke luar negeri. Luar biasa kan? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat harkat derajat orang yang berilmu. Maka dengan demikian kita tekun dalam belajar, tak bosan dan tak lelah, karena itulah merupakan awal kesuksesan. Orang yang tekun, orang yang ulet itu akan berhasil. Ada kan kita waktu di Madrasah Diniyah ada kalimat pelajaran akhlak, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Betul? Betul. Orang yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Orang yang malas dia akan apa? Iya, akan terbelakang. Dia akan menyesal ya. Terima kasih Pak Security. Nah, ini ya salah satu bukti kita menjadi orang yang berilmu itu. Jadi Allah akan mengangkat 2 hal, orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada manusia dan kepada bangsa jin, wahai bangsa manusia
wahai bangsa jin dan manusia, jika kalau engkau mampu menembus penjuru langit dan bumi, silakan tembuslah. Namun kalian tidak akan bisa menembus itu penjuru langit dan bumi kecuali dengan sultan. Apa sultan? Sultan itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ingat, siapkan iman dan takwa dan iman juga dan teknologi. Imtak dan iptek kita kuasai. Ya, Cicit dari Tuan Hasan kemarin berkunjung ke PP Persis. Apa? Ternyata luar biasa. Beliau itu adalah salah satu wakil rektor di ITB. Ya, itu cicit dari guru besar Persatuan Islam, luar biasa. Maka galilah, ya, semangat luar biasa ya. Jadi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit gitu kan. Dari sekarang terus kita tekun. Kalau naik sepeda ya. Kalau naik atau diantarkan sama orang tua, diantarkan ya. Kita senantiasa, dan jangan lupa ketika kita diberi kelebihan untuk uang jajan, maka sisihkanlah untuk menabung. Aya bahasan orang Sunda, bibilintik tileletik babanda tibu budak geus gede kari make. Intinya, jadi artinya hemat pangkal kaya, terus rajin pangkal pandai. Artinya dengan hemat dia akan kaya. Sisihkan ya uang jajan itu untuk nabung, baik di sekolah atau mungkin di keluarga kalau tidak ada. Kemudian sisihkan juga ya waktu-waktu yang luang, senantiasa tidak ada waktu yang terbuang. Untuk apa? Untuk senantiasa menggali, mengkaji, mendalami ilmu agama. Itulah mungkin pesan pagi hari ini. Mohon maaf ini terlalu lama dan luar biasa. MTS 3 Persis Pamengpeuk menjadi pilot project, menjadi percontohan bagi pesantren-pesantren yang lain. Dan ini alhamdulillah dengan adanya pesantren dipisah, ini akan terjaga ya, akan terjaga RG dan UG. RG di kampus 1, UG di kampus 2. Ya, tetap semangat ya. Semangat luar biasa. Ya, hayatuna kulluha ibadatun. Hidup kita semuanya adalah untuk ibadah. Aku qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Oleh yang telah menyampaikan pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.